Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah amma ba'du. Selamat datang di webinar FDR Jokowi untuk edisi yang ke-13. Pada hari ini kita juga bertepatan dengan pelaksanaan halal bihalal relawan Jokowi. Untuk temanya adalah harapan relawan kepada Presiden Joko Widodo. Subtemanya adalah jangan pernah lelah mendukung mimpi Presiden Jokowi mewujudkan Indonesia maju. Perkenalkan, saya Muhammad Nurul, operator webinar kita pada siang hari ini. Sebelum acara ini kita mulai, akan saya sampaikan beberapa hal yang akan diterapkan pada webinar kita. Yang pertama adalah webinar ini akan terbagi menjadi 3 sesi. Sesi yang pertama itu adalah sesi penyampaian sambutan pelaksana dan juga tausiah halal bihalal yang nantinya akan disampaikan oleh Direktur Relawan TKN kita yaitu Kiai Haji Muhammad Imanul Haq. Untuk sesi yang kedua adalah sesi penyampaian narasi dan opini oleh para narasumber dan juga ada sesi tanya jawab. Untuk sesi yang ketiga adalah sesi closing statement. Bagi para peserta, mohon izin untuk selalu dalam keadaan mute agar tidak kredit pada saat narasumber memberikan narasi dan opininya. Untuk itu, sebelumnya mohon izin kepada para peserta sekalian untuk kita sejenak mendengarkan lagu Indonesia Raya. Untuk apa? Yaitu untuk meningkatkan rasa kecintaan kita dan juga rasa nasionalisme kita kepada bangsa Indonesia. Mari sejenak kita pendengarkan terlebih dahulu lagu Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, Hiduplah negeriku, seluruh rakyat semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia, tanah yang mulia, tanah kita yang
Terima kasih, semoga dengan diperdengarkannya kepada kita lagu Indonesia Raya senantiasa meningkatkan rasa kecintaan kita kepada bangsa Indonesia. Untuk itu, tanpa panjang kalam lagi, kami mohonkan kepada Gus Soleh MZ selaku koordinator Forum Diskusi Relawan Jokowi untuk memberikan sambutannya. Pada Gus Soleh, kami persilakan. Ya, terima kasih kepada pembawa acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Summa salatu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'du. Salam sejahtera buat kita semuanya. Salam Pancasila, salam Bhinneka Tunggal Ika, salam juang relawan Jokowi, merdeka. Alhamdulillah, dengan memanjatkan puja puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, pada siang hari ini, rasa kangen kita setelah dilantiknya Bapak Presiden Jokowi. Tidak lama setelah itu ada pandemi COVID-19. Sehingga kita para relawan tidak bisa kumpul bersama. Maka begitu kami atau kita mengadakan halal bihalal ini, antusias teman-teman relawan sangat besar. Semuanya itu karena cintanya kita semuanya kepada Presiden Jokowi. Semuanya itu karena rasa kangennya kita di antara sesama relawan. Kami ucapkan terima kasih yang tiada terhingga kepada para narasumber, para ketum relawan semuanya yang hadir di acara ini. Terlebih-lebih kepada para narasumber. Terlebih-lebih kepada Akhi Fillah Ibnul Kiram Kiai Haji Maman Imanul Haq. Beliau adalah dulu Bapak kita selaku Direktur Relawan di TKN Jokowi. Waktu pengumuman para menteri, seharusnya Akhi Fillah ini ada di dalam pengumuman Kabinet Presiden Jokowi. Mungkin karena terselip waktu itu belum kebaca. Mudah-mudahan dalam reshuffle kabinet selanjutnya Bapak Direktur kita, Kiai kita ini bisa membantu Presiden Jokowi di kabinet. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, para relawan semuanya yang kami cinta sayangi. Di saat pandemi semacam ini, memang cara kita aman, cara kita selamat, yaitu menjauhi kerumunan, menjaga jarak, menutup dan banyak cuci tangan. Cara-cara inilah yang lebih ampuh daripada obat yang ada yang sampai detik ini belum diketemukan vaksin yang sangat jitunya. Yang ada hanya sebagai penangkal sementara saja. Maka melalui halal bihalal virtual Zoom ini merupakan mahroja sedikit sarana yang terbaik agar kita bisa tetap berkomunikasi, berkumpul, bertatap muka meskipun kopi membuat di rumahnya masing-masing. Mudah-mudahan meskipun kita berjauhan, tetapi muka kita dekat dan hati kita dekat sesama relawan, tidak mengurangi rasa daripada halal bihalal yang sangat kita rindukan ini. Nanti apa yang menjadi unek-unek dari para narasumber dan juga para penanya daripada kepemimpinan Presiden Jokowi yang kita cinta sayangi ini, bolehlah disampaikan oleh teman-teman semuanya yang tentunya kritik dan yang membangun. Dan juga pujian-pujian apa yang telah dilakukan oleh Presiden Jokowi dan apa yang belum bisa dilakukan, sebab apa itu kendalanya. Silakan
para narasumber dan para peserta dalam sesi tanya jawab untuk menyampaikannya. Salah satunya banyak gedumelan daripada teman-teman. Kayaknya Pak D sekarang ini kurang perhatian katanya kepada relawan. Silakan sampaikan. Mudah-mudahan bisa sampai. Mungkin karena ada sesuatu ataupun apa kan begitu. Ucapan selamat lebaran kepada relawan secara spesial juga tidak disampaikan kata teman-teman. Ini di antara tampungan-tampungan yang Gus terima ya. Akan tetapi kita sebagai relawan sangat bangga kepada Presiden Jokowi yang mana seperti kita mengawinkan atau menjodohkan seseorang ya. Kalau jodoh yang kita temukan ini menjadi jodoh yang bahagia, meskipun kita tidak menikmati pernikahan tersebut, tapi hati kita ikut gembira, hati kita ikut senang. Tetapi kalau ada jeleknya, kita para relawan ini yang jadi cibiran kelompok sebelah. Ini suka dukanya menjadi relawan. Bagi relawan-relawan yang telah mendapat kedudukan empuk, jarang sekali justru turba mengundang teman-teman relawan yang lainnya untuk saling berbagi, untuk saling meluangkan waktu. Sebenarnya yang kita inginkan bukan kedudukan dan jabatan, tetapi bagaimana para teman-teman kita yang khususnya di elit TKN dulu, yang sudah menjabat. Perhatikan para relawan-relawan ini, ya. Tidak harus semuanya dikasih jabatan. Paling tidak, mantan kepala TKN dulu yang sekarang menduduki jabatan. Setidaknya 3 bulan sekali, atau setengah tahun sekali, atau saat halal bihalal begini. Para relawan jabatan, tapi uangake, ya, diuangkan. Ya, banyak teman-teman nelpon kepada Gus, alhamdulillah Gus, FDR Jokowi, Forum Diskusi Relawan Jokowi mengadakan halal bihalal. Kami sangat berharap seharusnya ini dilakukan oleh teman-teman elitnya TKN dulu yang sudah mendapat jabatan, agar rasa kangen kita, perjuangan kita, meskipun tidak dibayar, meskipun tidak mendapatkan jabatan, dengan diundang halal bihalal bersama atas nama relawan ini, kami semua merasa bahagia. Maka alhamdulillah, puji Tuhan yang Maha Kuasa, pada halal bihalal ini kiai kita, direktur kita, sang relawan Direktur Relawan TKN Kiai Haji Maman Imanul Haq berkenan hadir, bisa mengobati kita semuanya, bernostalgia kita semuanya, baik itu di saat di gedung TKN atau rumah TKN atau di Rumker ya. Perjuangan kita dengan bertemu Kiai Maman dan teman-teman relawan semuanya ini seakan-akan masa itu seperti 2019, benar-benar kita berjuang lahir dan batin, rawi-rawi rantas untuk kemenangan Presiden Jokowi. Tidak panjang lebar kami sampaikan, sebenarnya banyak hal di dalam kata sambutan ini kami sampaikan, akan tetapi karena banyaknya narasumber, maka kami perpendek. Dan juga kepada sahabat-sahabat semua, para juang relawan Jokowi, mari sebelum memasuki nanti acara diskusi ini, kita sama-sama dengarkan tausiah halal bihalal dari kiai kita, dari tuan guru kita yaitu Kiai Haji Maman Imanul Haq. Ya, apa yang dimaksud dengan halal bihalal itu, mungkin sekelumit tentang sejarahnya dan juga bernostalgia tentang masa perjuangan sebagai direktur di TKN Relawan Jokowi. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Sekali lagi, terima kasih Yai Maman, terima kasih kepada narasumber semuanya. Salam juang relawan Jokowi. Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Gus Soleh Mdad yang telah memberikan sambutan pelaksananya pada kita semua dengan semangat yang berapi-api. Untuk selanjutnya kami mohon kepada Kiai Haji Maman Imanul Haq untuk memberikan tausiah mengenai halal bihalal. Kepada Kiai Maman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam Pancasila. Yang saya hormati Gus Soleh dan seluruh ketua-ketua relawan. Pertama-tama saya mengucapkan selamat Idul Fitri. Setiap bulan saya diberi kesempatan untuk bertemu Presiden di Istana Negara dan beliau berkali-kali sebenarnya menyampaikan salam kepada semua relawan dan keinginan beliau untuk bertemu dengan relawan, tetapi kata Gus Soleh tadi betul, karena terkendala COVID lah kita memang harus bisa menahan rindu kita. Nah yang kedua, apa yang menjadi bahasa tadi dari Gus Soleh itu betul, bahwa Presiden Jokowi yang kita dukung hari ini sudah menjadi presiden. Jokowi sudah menjadi milik rakyat. Ia terikat protokol. Nah, seperti itu. Nah, disinilah sebenarnya saya juga menerima begitu banyak keluhan, unek-unek, dan lain sebagainya. Dan itu kita sampaikan. Kita sampaikan kepada beliau. Beliau memahami sekali bahwa berbeda dengan kemenangan di 2019, di pertarungan kita dulu. Nah, pada tahun ini Pak Jokowi betul-betul langsung dia bekerja dan menghadapi COVID-19. Sekali lagi ucapan terima kasih dari beliau untuk semua relawan, dan alhamdulillah kerja Jokowi dalam menghadapi COVID-19 relatif menjadi pemimpin dunia yang bisa menghadapi COVID-19. Yang pertama beliau mengatakan bahwa COVID-19 ini adalah sebuah situasi di mana semua orang tidak ada yang bisa memprediksi. Kita tahu hari ini India menghadapi persoalan berat, lalu juga Singapura, Malaysia sudah lockdown semenjak kemarin, lalu beberapa negara yang lain. Nah, pemerintahan Jokowi dianggap yang pertama bisa menangani COVID-19 ini walaupun belum optimal, termasuk program vaksinisasi. Nah, saya sebenarnya berharap program vaksin dilakukan kepada para relawan yang telah berjuang mengantarkan Jokowi Ma'ruf Amin menjadi Presiden Republik Indonesia. Yang kedua, kita tahu bahwa kendala yang dihadapi oleh Jokowi hari ini adalah kendala yang dari dulu kita suarakan. Yang pertama soal validasi data. Data yang di bawah, soal data kemiskinan, penerima bansos, dan begitu banyak persoalan-persoalan itu yang membuat pemerintahan ini harus bekerja ekstra keras. Oleh sebab itu, saya mohon nanti para relawan pun untuk memberikan juga masukan dan kritik sekaligus yang bisa kita sampaikan langsung kepada Presiden, sehingga validasi dana ini menjadi isu yang terbaik. Nah yang kedua, kita tahu bahwa dari 698 triliun dana untuk penanganan COVID-19, itu ada dana 248 triliun untuk penanganan sosial, dan ada 113 triliun untuk bansos. Nah, itu betul-betul terkendala oleh satu tadi soal data, yang kedua soal korupsi. Jadi saya berharap relawan tetap berteriak keras untuk membantu Presiden di tengah kepungan para koruptor dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Kita harus bicarakan karena itu menjadi musuh. Nah, yang terakhir saya rasa bahwa perjuangan kita untuk memenangkan Jokowi 2 periode ini adalah sebuah catatan emas yang perlu kita abadikan. Oleh sebab itu saya berharap semua relawan Gus Soleh untuk diingatkan untuk mengirimkan data dari relawannya, apa yang telah diperjuangkannya, wilayah mana dia bergerak, isu apa yang diusung, program apa yang diperjuangkan. Untuk lalu kita akan bikin buku. Kita akan bikin buku, siapapun relawan yang masuk memberikan data, kita akan bikin buku. Nah nanti saya akan minta Presiden membuat kata pengantar dari buku tersebut, supaya yang paling tidak catatan itu kita ingatkan kembali bahwa kita memilih Jokowi karena memilih harapan Indonesia yang lebih baik. Kita memilih Jokowi karena Jokowi bukan berasal dari elit politik, bukan berasal dari orang yang didukung oleh oligarki, termasuk juga oleh pengusaha-pengusaha hitam. Jokowi tidak punya masa lalu yang kelam. Jokowi adalah harapan kita bahwa orang sekelas Jokowi yang bisa berangkat dari rakyat biasa, dari Solo, bisa menjadi presiden. Artinya anak cucu kita pun mungkin suatu saat jadi pemimpin-pemimpin di Indonesia ini. Nah, lalu saya minta juga kalau yang punya video,
agar mengirimkan video. Saya minta Gus Soleh untuk menunjuk siapa admin yang akan bisa mengumpulkan video-video, lalu kita akan kodifikasi video itu menjadi catatan-catatan perjuangan-perjuangan kita, sehingga itu bisa menjadi catatan yang bisa kita ajukan kepada Presiden di tengah di tengah ada orang yang tiba-tiba dia bermain di tikungan, dia mengklaim kemenangan orang, dia pun menduduki jabatan, sampai di kita ada orang yang menjadi komisaris di 27 perusahaan sekaligus. Apa enggak gila gitu? Di tengah kita orang-orang yang berjuang tidak mendapatkan apapun, ternyata ada orang yang tidak berjuang mendapatkan jabatan yang begitu banyak. Seperti itu. Kita tahu hari ini kita sudah masuk di resesi seperti dalam pidatonya Sri Mulyani, tapi kita punya optimisme bahwa Indonesia akan bisa keluar dari krisis ini, resesi ini, kita akan bisa keluar dari COVID-19 ini, dan kita menumbuhkan optimisme itu. Nah, makanya saya rasa halal bihalal ini, Gus, harus menjadi tradisi kita, dan kalau COVID sudah berakhir, saya akan memfasilitasi kawan-kawan untuk bertemu, bisa di Komplek DPR RI di Kalibata, kita makan-makan, kita curhat-curhatan dan sebagainya. Tetapi yang penting kita akan bikin buku, kita akan kasih video dan lain sebagainya. Termasuk juga kita ingin menumbuhkan kembali bahwa COVID ini belum berakhir. Kita harus membantu Presiden untuk melawan COVID ini, mensosialisasikan kebijakan-kebijakan Presiden, dan kita pun harus meyakini bahwa Presiden Jokowi harus sampai di 2024 dengan selamat, 2024 dengan kuat, karena pertarungan politik akan dimulai dari bulan Juni. Semuanya udah bertarung. Januari 2024 sudah pilkada serentak di bulan Mei atau Juni 2024, dan pilpres mulai berlangsung. Itu menjadi sebuah tantangan bagi kita untuk lalu semua relawan Jokowi menjelma menjadi sebuah kekuatan yang tetap mengawal NKRI. Nah, saya senang Gus Soleh dan juga begitu banyak relawan yang masih kuat di garis komando, menjaga NKRI, menjaga Pancasila. Kita pun sudah mendukung Menlu Retno soal Palestina, bahwa kita berjuang demi kemanusiaan dan kita terus berusaha untuk memperjuangkan kemerdekaan dan kedaulatan Palestina. Nah, ini menjadi bahasa yang harus kita kemas, dan saya rasa kita minta aja Gus Soleh untuk menjadi koordinator pembuatan buku, pengumpulan video, dan rencana pertemuan kita. Kalau untuk panitia kecil, boleh Gus, kapan-kapan. Saya selalu ada di Kalibata, ada gedung yang representatif, akomodir dan sebagainya, kita akan tanggung semuanya. Demikian dari saya atas nama pribadi dan mantan direktur relawan, saya mengucapkan terima kasih atas dukungannya kepada pemenangan Jokowi Ma'ruf Amin, dan kita terus tetap membela Indonesia, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, dan merdeka. Terima kasih. Wallahul muwaffiq wal thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kiai Maman. Kiai Maman mohon izin untuk tidak meninggalkan tempat, dan juga para peserta yang lain untuk diaktifkan videonya, karena kita akan sesi foto bersama. Mengganti halal bihalal yang kopi darat, tapi ini layar virtual kita fotonya tampil semua ya di layar. Ini terbagi menjadi 7 slide. Jadi kami mohon pada para peserta untuk menampilkan videonya supaya terlihat wajah tampannya dan juga wajah cantiknya. Oke, akan saya mulai. 1, 2, 3. Bentar. Baru slide 1. Untuk selanjutnya, kalau selanjutnya boleh. Siap. Boleh sambil 2 jari boleh 2 periode, siap ya. 1, 2, 3. Bentar, mohon izin. Sudah 2 slide, masih ada slide selanjutnya, kloter selanjutnya. Oke, 1, 2 jarinya boleh. 1, 2, 3. Oke, siap. Masih 3 lagi, selanjutnya. 1,
2, 3. Yang lagi nyetir nggak apa-apa, jangan 2 jari ya, tetap fokus nyetirnya ya. Yang lagi nyetir itu, hati-hati di jalan, Pak, ya. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Masih ada lagi. Oke, saat terakhir 1, 2, 3. Oke, terima kasih pada Kiai Maman Imanul Haq. Terima kasih banyak sudah memberikan tausiah halal bihalal dan juga memberikan kepada kita pengobat rindu ya, Pak Kiai Haji Maman Imanul Haq. Dan juga mohon disampaikan salam kepada Pak Presiden dari teman-teman relawan semuanya, Pak Kiai Haji Maman Imanul Haq. Terima kasih. Untuk selanjutnya kami mohon kepada para peserta yang ingin mendapatkan e-sertifikat, jangan lupa untuk mengirimkan screenshot ke grup Halal Bihalal Relawan Jokowi. Bisa ke grup 1 ataupun ke grup 2 seperti itu. Untuk itu, kami mohon kepada Pak Muhardi Karyanto untuk memimpin lajunya sesi kita yang kedua. Kepada Pak Muhardi Karyanto, kami persilakan. Terima kasih Mas Nurul. Maaf nih lagi sedang makan tadi. Aduh, maaf. Ya. Jadi terima kasih untuk selanjutnya dalam rangka halal bihalal virtual relawan Jokowi. Setelah tadi kita mendengarkan pembukaan inisiator kita Gus Soleh, dilanjutkan dengan pengantar tausiah halal bihalal oleh mantan Direktur Relawan TKN, Bapak Kiai Haji Maman Imanul Haq. Maka sampailah sekarang dalam acara inti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam Pancasila. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Al-Mukarram Ustadz kita Gus Soleh, Al-Mukarram Kiai Haji Maman Imanul Haq, dan para narasumber yang sudah hadir. Kami mengucapkan terima kasih dalam acara halal bihalal ini. Nah, untuk kita ketahui bahwa halal bihalal ini adalah tradisi yang unik yang hanya ada di Indonesia. Jadi kalau dikatakan ini Islam Nusantara, maka halal bihalal inilah salah satu bentuk dari memelihara kebudayaan Nusantara yang tidak ada di negara-negara Islam yang lain. Seperti kita ketahui bahwa halal bihalal itu sejarahnya adalah karena pada situasi tahun 1948 Indonesia ini terancam disintegrasi, mirip-mirip dengan kondisi sekarang, yaitu para politikus dan para tokoh-tokoh dan pemuka agama saling menyerang, saling mengkritik, bahkan saling menjelek-jelekan di antara mereka, sehingga hampir saja timbul perpecahan di antara para tokoh-tokoh nasional tersebut. Di tengah keprihatinan tersebut, maka Bung Karno memanggil Ketua Umum PBNU pada saat itu, yaitu Kiai Haji Wahab Hasbullah, dan dimintai pendapatnya. Bagaimana untuk menyatukan kembali para tokoh nasional yang bertikai itu. Kata beliau, undang saja untuk silaturahmi Bung Karno. Bung Karno bilang silaturahmi itu kan biasa, saya ingin sesuatu yang lain. Katanya. Oh gampang itu Bung, kita adakan saja halal bil halal. Artinya saling menghalalkan apa yang dicaci maki sebelumnya itu, sehingga pada hari itu semua kesalahan para tokoh nasional saling dimaafkan, saling meminta maaf,
sehingga semuanya menjadi halal. Nah, benar juga pada waktu 1 Syawal Bung Karno mengundang semua tokoh-tokoh, dengan ceria mereka datang dan bermaaf-maafan, maka cairlah selama ini pertikaian yang terjadi. Mudah-mudahan ini dapat menjadi pelajaran yang akan dilakukan juga dengan Jokowi. Tapi sayangnya 2 tahun ini Indonesia dalam kondisi pandemik sehingga tidak bisa mempertemukan para tokoh agama yang saling bertikai itu. Untuk tidak memperpanjang kalam, acara yang kedua yaitu pengantar diskusi dari Bapak C. Suhadi SHMH, Ketua Umum DPP Ninja Negeriku Indonesia Jaya. Pak Suhadi, apa mendengar suara saya? Kalau dari monitor belum hadir Pak Muhardi. Oh, belum hadir. Nah, kalau begitu kita langsung menginjak narasumber yang pertama, yaitu Bapak R.E. Nainggolan, Ketua Umum DPP Nusantara untuk Jokowi. Pak R.E. Nainggolan. Mendengar suara saya? Di-unmute dulu Pak Nainggolan, mohon maaf. Di-unmute Pak Nainggolan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat siang, salam sejahtera, salam buat kita semuanya. Yang terkasih, Pak Kiai Haji Maman Imanul Haq, tokoh yang saya kagumi dan saya banggakan, saya eksis, kendati beliau tidak masuk dalam jajaran kabinet, tapi ketangguhan beliau, fanatisme beliau, dan nasionalisme beliau tidak akan pernah luntur. Satu sosok yang sangat luar biasa, yang menjadi contoh dan tauladan buat kita semua dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sahabat saya Gus Soleh, yang saya banggakan, yang senantiasa membuat acara webinar seperti ini dalam rangka mengembangkan agama cinta, bahwa kita semuanya harus saling sayang menyayangi dan saling kasih mengasihi. Pak Muhardi dan segenap para ibu dan bapak yang saya cintai, para relawan di seluruh tanah air. Pertama sekali saya menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 14, mohon maaf lahir dan batin. Dan kiranya makna halal bil halal pada hari ini akan semakin dapat menguatkan kebersamaan kita dalam membangun negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbineka tunggal ika dan senantiasa akan tetap tegak sepanjang masa. Dan pada kesempatan ini juga buat teman-teman saya Kristiani, saya menyampaikan selamat Hari Pentakosta dan selamat Hari Minggu. Kiranya Roh Kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Para ibu dan bapak yang saya cintai, saya sungguh sangat tertegun dengan semangat yang disampaikan oleh Pak Kiai Haji Maman Imanul Haq tadi dalam tausiah halal bil halal beliau, bahwa semangat beliau yang tidak pernah luntur dan yang senantiasa membara, kendati beliau tidak masuk dalam jajaran kabinet Indonesia Bersatu, tapi beliau tetap memberikan hati dan pikirannya. Bahkan saat ini beliau mengibarkan panji-panji kerapatan Indonesia tanah air kita di seluruh Indonesia, di mana dengan kita maka fanatisme kebangsaan kita akan senantiasa bergelora, NKRI akan tetap menjadi harga mati. Semoga ke depan kita sangat berharap Pak Kiai akan tetap eksis di tengah-tengah bangsa dan negara kita untuk masa mendatang. Apresiasi saya juga kepada Gus Soleh yang tidak pernah berhenti untuk menularkan agama cinta, yang tidak akan pernah
lelah dalam rangka menghimpun segenap para relawan dari seluruh Indonesia untuk menyuarakan kecintaannya kepada Jokowi, kepada pemerintahan Jokowi, agar dengan demikian Jokowi tidak sendiri di tengah-tengah kehidupan bernegara ini, tapi Jokowi akan tetap didukung penuh oleh segenap relawan, baik relawan yang memperoleh sesuatu dalam 2 tanda petik dari beliau, maupun relawan yang sama sekali tidak memperoleh. Bahkan ada relawan Pak Kiai Maman yang sebelum dia berjuang dengan Jokowi, dia menempati satu posisi. Tapi setelah berjuang penuh dengan Jokowi justru dicopot dari posisi itu. Ini sesuatu yang sangat menyedihkan, tetapi itulah bagian dari kehidupan kita, dari problematika kita, dan kita harapkan ke masa depan hal-hal yang seperti itu akan dapat menjadi satu pembelajaran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para ibu dan bapak yang kami hormati, jujur kita harus mengakui dan mengatakan bahwa semua presiden kita sejak mulai merdeka, sejak mulai Bung Karno sampai dengan Jokowi telah menorehkan prestasi dan legasi masing-masing. Pasti ada kekurangan, tetapi banyak sekali kelebihan-kelebihan dan peninggalan-peninggalan yang mengukir sejarah keindahan bangsa dan negara kita. Siapapun presidennya sejak awal sampai dengan akhir. Tapi kita harus mengakui dengan jujur bahwa Jokowi punya legasi tersendiri di tengah-tengah kehidupan bangsa dan negara kita. Utamanya menjelang akhir-akhir ini, ketika hampir lebih dari 1 tahun kita dilanda oleh COVID-19, banyak negara yang sangat kelimpungan, tetapi Jokowi masih tetap berdiri tegak, dan bahkan salah satu negara yang memperoleh vaksin yang terbanyak di dunia, bahkan dengan gerakan yang sangat luar biasa, kita masih tetap kukuh, dan kita sangat berharap ke depan Jokowi akan dapat menyelesaikan secara tuntas yang didukung oleh semua warga dan bangsa negara kita untuk dapat menangkal COVID-19 itu dengan prokes dan berbagai bentuk-bentuk lain yang harus kita lakukan. Saya menyimpulkan ada 4 hal yang dimiliki oleh Jokowi selama kepemimpinan Jokowi sejak mulai dari periode pertama sampai dengan sekarang. Yang pertama, beliau adalah memiliki kesederhanaan. Tidak ada presiden yang sesederhana Jokowi dalam kehidupannya. Tidak ada presiden yang demikian merayat dalam kehidupannya. Bahkan hampir-hampir tidak pernah memperhatikan protokol. Dan bahkan bagaimana Jokowi sederhana dalam penampilan, sederhana dalam perbuatan, dan sederhana dalam tindakan. Itu satu hal yang sangat luar biasa yang kita lihat dari Jokowi. Presiden lain kita lihat dengan kemegahannya, tapi dengan pasukan-pasukan yang mengelilingi yang sangat banyak. Tapi Jokowi justru membukakan kaca mobilnya dan kemudian melambai kepada masyarakatnya. Itu yang pertama yang kita lihat dari Jokowi, yang justru menjadi idola kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang kedua yang kita lihat adalah keberaniannya. Sungguh sangat luar biasa keberanian dari Jokowi. Bagaimana puluhan tahun berbagai organisasi-organisasi yang radikal tumbuh subur di negara kita. Bagaimana organisasi-organisasi yang kita lihat begitu rasis tumbuh dengan mekar di negara-negara kita. Tapi Jokowi dalam kepemimpinan justru berani dalam rangka untuk membubarkan berbagai organisasi-organisasi yang intoleransinya sangat tinggi, yang memiliki unsur radikalisme, bahkan diperkirakan, bahkan diduga ada unsur-unsur teroris di dalamnya, bahkan ekstrim yang sangat luar biasa. Karenanya keberanian ini sungguh-sungguh sangat kita puji dan kita puja. Bagaimana Jokowi bisa berjalan mengerumuni rakyat tanpa takut apakah ada bom di situ, apakah ada senjata yang meletus di situ.
juga sebuah keberanian yang sangat luar biasa. Saya mohon maaf Pak Bu Soleh, hanya karena hormat saya kepada Pak Maman dan Pak Bu Soleh serta semua Ibu dan Bapak yang kami hormati, saya mengikuti acara ini karena kondisi yang agak sedikit kurang sehat. Kemudian pada sisi lain, komitmen beliau yang sangat luar biasa untuk memberantas koruptor, bahkan sampai dengan ke akar-akarnya. Komitmen beliau dalam rangka memberantas mafia minyak. Nah, komitmen beliau dalam rangka menyelesaikan persoalan di Papua dan lain sebagainya. Itu juga satu hal yang sangat kita puji. Yang keempat adalah konsistensinya. Konsistensi untuk membangun Indonesia. Sejak awal dia mengatakan bahwa infrastruktur menjadi satu hal yang sangat penting. Dan justru infrastruktur menjadi satu idola yang sangat luar biasa di tengah-tengah bangsa dan negara kita. Selama ini banyak sekali lapangan terbang yang sama sekali ketinggalan zaman. Tapi sekarang mari kita lihat hampir semua lapangan terbang sekarang telah menjadi lapangan terbang yang bagus, yang canggih, yang bertaraf internasional. Mari kita lihat jalan tol yang beliau bangun yang sangat luar biasa. Dan kemudian bagaimana konsistensi beliau untuk membangun Papua, membangun Indonesia, membangun Danau Toba. Dulu pembangunan hanya di Jawa, tetapi sekarang pembangunan di seluruh Indonesia, mulai dari Aceh sampai dengan Papua. Itulah konsistensi beliau. Konsistensi beliau juga adalah bagaimana penguatan SDM senantiasa dilakukan dan kemudian perhatian kepada UMKM. Konsistensi seperti ini adalah satu konsistensi yang dimiliki oleh kemana angin berkibar, kemana angin berlalu. Ternyata Jokowi senantiasa konsisten dengan sikap itu. Dan kemudian pada sisi lain, di atas dasar itulah, maka prinsip kesederhanaan, keberanian, komitmen, konsistensi dimiliki oleh Jokowi. Dan itu adalah unsur-unsur dari seorang pemimpin yang berhasil dalam kehidupannya. Maka Jokowi akan menjadi satu legasi di tengah-tengah bangsa dan harapan kita untuk masa mendatang. Untuk tidak memperpanjang pembicaraan, harapan saya kepada Pak Jokowi adalah yang pertama adalah agar sungguh-sungguh membersihkan segenap aparat dari unsur-unsur radikalisme. Dan unsur-unsur radikalisme ini tidak hanya di aparatur sipil negara, tetapi juga kita lihat ada di unsur TNI dan Polri. Dan semua lembaga-lembaga yang lain. Ini harus benar-benar dibersihkan. Agar dengan demikian, harapan kita dan tekad Jokowi untuk membuat NKRI, negara yang berbineka tunggal ika, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, sungguh-sungguh bisa terwujud dengan nasionalisme yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, tolong undang-undang tentang daerah